Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Apa kabar? Pasti di dalam Yesus kita semua baik-baik saja. Kita berjumpa di Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Nyonya Helena Joseph Mo dari Immanuel, Surabaya, Ketua Majelis Immanuel, Surabaya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita persiapkan diri untuk masuk di dalam pemberitaan firman. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Engkau mendampingi kami dalam beraktivitas dan saatnya kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing kami agar firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan dalam bacaan ini terangkat satu tema, selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena itu perintah Tuhan, itu amanat Tuhan, itu kehendak Tuhan. Bahwa apapun situasi kehidupan kita, susah atau senang, bergumul atau tidak bergumul, itu kita tetap harus setia mengucap syukur. Itulah juga yang dilakukan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus. Ia tidak hanya mengingatkan dirinya, tetapi juga teman-teman sekerjanya, juga jemaat yang ada di Tesalonika yang dipercayakan Tuhan kepadanya, untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti manusia atau sesama kita mau menghargai kita atau tidak menghargai, kita tetap mengucap syukur. Mereka mengecewakan kita atau tidak mengecewakan kita, kita juga tetap harus mengucap syukur. Mereka memperlakukan kita adil atau tidak adil, kita juga mengucap syukur. Katakanlah bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini yang kita alami, kita rasakan, janganlah pernah kita tidak mengucap syukur. Dan kalau kita katakan saya mengucap syukur dalam segala hal, apakah memang itu semua sudah kita laksanakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebenarnya tidak mudah mengucap syukur. Karena kenyataan-kenyataan yang terlihat tidak demikian. Sebab di dunia ini atau banyak orang yang berpikir, mengerti, mengatakan bahwa ia mengucap syukur karena kerjanya atau bisnisnya barangkali baik-baik saja, aman-aman saja. Ada yang mengatakan ia selalu mengucap syukur karena dia tidak bodoh. Dia cerdas. Dia mampu menyelesaikan stratanya. Ada juga yang katakan saya mengucap syukur karena saya bisa merayakan ulang tahun pribadi saya ataupun rumah tangga saya atau hut perkawinan. Ada juga yang mengucap syukur karena ya keluarganya aman-aman saja, baik-baik saja, dan tidak ada masalah. Ada juga yang mengatakan bahwa saya mengucap syukur karena pekerjaan saya, jabatan saya sangat bagus. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah semua ini, pengertian ini kita pandang salah atau benar? Dan bagaimana dengan bahasa Paulus dalam firman ini, ayatnya yang ke-18 ini, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus.
Jujur saja Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam segala hal memang kita harus mengucap syukur. Kita hidup senang atau tidak senang, orang menghargai kita atau tidak menghargai, kita bahagia atau tidak, kita sukses atau tidak, kita berduka atau tidak berduka, orang menghina kita ataupun tidak, atau merendahkan kita atau meninggikan kita. Saya pikir itu semuanya salib yang harus kita pikul. Dan kalau kita melihat semua itu dalam ranah salib, saya yakin percaya Bapak, Ibu, saya dan saya selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Mau hidup ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Memangnya Bapak, Ibu dan saya itu hidup untuk menyenangkan siapa toh? Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, gitu kan. Kalau kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, itu berarti kita belajar seperti Paulus dan orang-orang di Tesalonika. Mereka dipercayakan pelayanan, mereka mencoba menyatakan ketaatan dan kesetiaan di dalam tridharma gereja mereka. Di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Ada juga mereka, ada yang menerima, ada yang menolak. Kuasa-kuasa iblis suka mengganggu. Tetapi Paulus dan jemaat ini tetap dalam koridor. Mereka mengucap syukur, memikul salib di dalam segala hal. Bagaimana dengan Bapak, Ibu dan saya? Apakah sekarang tidak ada lagi masalah? Banyak masalah. Kita lihat yang di depan mata kita saja dulu Bapak, Ibu, saudara-saudara. Masalah COVID-19. Apa Bapak, Ibu dan saya tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah, tidak putus asa untuk COVID-19? Mari kita melihat semua itu di dalam kuasa Tuhan Yesus. Tentunya orang yang beriman kepada Kristus, dia tidak mau khawatir. Dia tidak mau takut, dia tidak mau gelisah, tetapi dia harus. Saya boleh katakan saya tidak takut, saya tidak gelisah, saya tidak khawatir. Tapi hati-hati juga gitu kan. Saya harus mampu menghiasi hidup saya di tengah-tengah masalah yang ada itu dengan kekuatan iman. Itu. Lihatlah masalah itu dan serahkan kepada Tuhan. Tidak mungkin saya dan Bapak Ibu bisa menolak masalah. Itu tidak mungkin. Jadi kalau masalah itu datang, jangan kita fokus pada masalahnya. Tetapi bagaimana kita cari solusi dari masalah itu. Ya, contohnya Paulus. Dia diusir keluar dari jemaat yang dipercayakan padanya. Tetapi apakah itu selesai? Tidak. Walaupun dia sejenak keluar dari tempat itu, tetapi dia terus menyurat, dia terus mendoakan, dia terus memberitakan firman. Walaupun lewat surat. Masalah kita hadapi. Tapi kita tidak boleh fokus pada masalah. Masalah yang menghiasi hidup Bapak, Ibu dan saya. Jangan sampai membuat lulu lanta. Bapak, Ibu dan saya tidak mengucap syukur. Kalau saya katakan Tuhan, masalah COVID-19 adalah luar biasa. Ya, saya akan melihat COVID-19 itu dengan katakanlah bagaimana cara saya mengkanter diri saya sendiri gitu kan. Keluarga saya, proteksi itu. Bagaimana saya proteksi diri saya? Bagaimana saya proteksi keluarga saya? Bagaimana kita proteksi persekutuan yang diberikan kepada kita? Ya, saya pikir apa yang dikatakan pemerintah itu luar biasa. 5M. Kita mencuci tangan. Berani kita pakai masker sebelum cuci tangan dulu tak? Kita cuci tangan, kita memakai masker, kita menjaga jarak. Kita jangan terlalu banyak di kerumunan. Atau janganlah juga kita terlalu banyak holiday atau keluar kemana-mana. Ya jangan. Karena ya kita tidak bisa juga lihat persoalan dengan kasat mata. Tapi kita punya iman. Kita punya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari jemaat di Tesalonika,
belajar dari segala situasi yang terjadi. Marilah kita melihat masalah-masalah yang terjadi dengan mengucap syukur. Artinya bahwa jangan sampai kita katakanlah tidak menghargai apa yang diminta untuk kita mencari solusi dari masalah-masalah itu. Belajar dari Paulus, belajar dari jemaat di Tesalonika dan hamba-hamba Tuhan Timotius dan lain sebagainya. Mereka yang mereka lakukan tidak mau khawatir, tidak putus asa, tetapi ora et labora. Mereka berdoa dan mereka menguji diri mereka. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 16 dikatakan bersukacita senantiasa tetap berdoa. Ayat 16, 17 jangan padamkan roh juga kita lihat ayat 19. Bahkan sampai di dalam ayatnya yang ke-22 itu kan jauhkan dirimu dari berbagai jenis kejahatan. Jenis yang tidak menyenangkan engkau. Ini firman untuk kita semua. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GPIB dari Aceh sampai ke Buton. Tuhan berkati para pendeta, penatua, diaken. Hamba berdoa untuk Pelkes GPIB, Yadia, Yangkes, UP2M, Krisis Center, PMKI. Tuhan berkati segala jerih gelah perjuangan untuk supaya GPIB itu tetap menjadi satu kesatuan sekalipun begitu banyak pergumulan dan masalah yang dihadapi. Hamba berdoa untuk pos-pos Pelkes GPIB, jemaat di pos Pelkes, para pendeta di pos Pelkes, kiranya penuh dengan sukacita. Hamba mau berdoa untuk pandemi yang belum berakhir, mampukan kami menghargai dan menghormati suara pemerintah. Karena pemerintah juga adalah tangan kasih Allah yang memperhatikan umat atau masyarakat. Hamba berdoa untuk persidangan Sinode 21 GPIB di Surabaya. Tuhan berkati panitia dan seluruh yang mengambil bahagian di dalamnya. Hamba berdoa untuk fungsionaris majelis Sinode. Tuhan dampingi mereka dan Tuhan tolong berkati mereka. Hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk istirahat kami malam ini. Biarlah ya Tuhan Engkau mendampingi kami, tolong kami, berkati kami. Bangunkan kami esok hari dalam kesegaran iman kami untuk memulai lagi berbagai aktivitas kami. Terutama Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa kami jika ada di hadapan Tuhan yang kami lakukan di hari ini yang mungkin kami tanpa sadari. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Sempurnakanlah doa kami, jawablah doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain waktu.